Shalom Bapak Ibu. Semangat ya. Amin ya. Nah, kita bersyukur ya, seharusnya wajah-wajahnya ceria karena tanggal ya. Nah, tanggal muda ya. Ya sesuai dengan tanggal ya, semakin muda semakin suka. Semakin tua tambah muda seharusnya ya, tambah tua tambah muda. Oke, lihat ya wajah kiri kanannya ya. Ada yang masih tanggal tua enggak? Waduh, udah manula tanggalnya, tanggal manula walaupun tanggal muda. Oke, tema bulan ini adalah pesta surgawi. Ya, di sini siapa yang nggak suka ikut pesta? Ya, misalkan diundang pernikahan. Nah, kita kan bersuka cita karena ada apa? Ada makan-makan ya, ada makan-makan, bahkan ada yang nyangu ya kan, dibungkus ya, pulangnya dibungkus ya kan. Di sini siapa yang nggak pernah membungkus? Ayo, yang nggak pernah dibawa pulang. Oh, dibawa pulang tapi di dalam perut ya. Ya. Oke, tema bulan ini adalah pesta surgawi. Biarlah segala kelimpahan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka Wahyu 3 ayat 20. Ya. Wahyu 3 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Pagi ini saya mau sharing tentang keuangan. Apa Bapak Ibu? Keuangan ya. Saya harap kita nggak ada ngantuk ya. Soalnya tentang uang ini ya, tentang apa? Money ya. Di sini siapa kalau misalkan di sini ada hujan uang, di sini siapa yang nggak rebutan? Wah, pasti rebutan. Saya pengen berenang juga ya di lautan uang gitu. Oke ya. Di sini kita mau belajar tentang prinsip keuangan yang kudus. Ya, saya pengen sekali kita semuanya merasakan pesta rohani. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, maka terjadi pesta rohani. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan itu ingin menjadikan Bapak Ibu itu selevel dengan Tuhan Yesus. Ya, 3 minggu lalu Pak Prabowo pergi ke Peru. Ada pertemuan APEC ke-21. Ya, pada malam harinya mereka dinner, para kepala negara duduk semeja. Mereka makan. Di situ semua kepala keluarga lagi. Kepala negara di situ duduk bersama-sama, entah itu dari negara Asia, Eropa, Amerika Latin, semuanya duduk setara. Demikian juga di dalam ayat ini. Tuhan Yesus itu mau kita itu setara dengan Dia. Loh, masa sih Tuhan itu mau membuat kita setara dengan Dia? Buktinya di sini Tuhan Yesus, ayat tadi Pendro, minta tolong. Ayat yang tadi. Lihat nih endingnya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Itu Pendro. Misalkan ada seorang presiden mengundang Bapak Ibu. Ketok-ketok rumah. Ya. Ketok-ketok rumah, terus Bapak Ibu buka. Loh, bapaknya, ibunya, teman-temannya ini kaget toh kita ini. Wah, kok Pak Presiden mau ke rumah kita? Yang di pikiran kita apa? Nggak ada makanan, ya nggak? Nggak ada. Adanya mie instan. Mungkin nggak dikasih mie instan Presiden kalau ke rumah kita. Wah, kan mengerikan ya. Ada cuma air anget gitu ya. Wah, gimana nih? Tapi nyatanya begitu masuk ke dalam rumahnya yang di dalam ayat tadi, tidak peduli Bapak Ibu punya air putih saja, punya buah saja, mie instan atau apapun. Ayat tadi menyebut Tuhan
makan bersama dengan Bapak Ibu. Entah dari mana makanannya, tiba-tiba datang makanan. Nggak tahu dari mana caranya, bagaimana caranya, makanan itu datang. Saya mau keajaiban ini datang di rumah Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Entah dari mana kok tiba-tiba ada makanan, ada hidangan. Saya percaya ini karena ada Tuhan Sang Raja hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau tidak ada raja yang datang, kira-kira ada hidangan nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Tapi karena Sang Raja datang, maka ada hidangan. Saya mau kita semuanya kita melimpah termasuk di dalam hal keuangan. Ya Bapak Ibu ya, saya tantang Bapak Ibu, berani nggak? Di sini siapa yang mau melimpah di dalam hal keuangan? Angkat tangan yang mau. Saya berdoa, jangan diturunin ya. Tuhan Yesus, kau lihat tangan-tangan kami yang kami angkat, Bapak. Sesuai dengan iman hamba dan iman kami semuanya. Satu orang bersatu hati. Tuhan berkata, berkat diperintahkan turun ke atas semua. Tuhan, sudah cukup kami menjerit Tuhan. Sudah cukup Tuhan kami terdesak. Kami sudah di jalan yang buntu. Kami sudah di tepi jurang Tuhan. Sudah habis semuanya Bapa. Enggak bisa kami melakukannya. Kami datang kepada Engkau. Kau lihat tangan-tangan kami yang kami angkat Tuhan. Mungkin Tuhan bukan hanya kosong Tuhan. Tapi mungkin beberapa kedepannya kami enggak tahu apa yang akan kami kerjakan. Biar siang ini Tuhan. Tangan-tangan kami Tuhan mendapat otoritas Kristus. Karena di mana ada firman dilontarkan, di situ pasti ada penciptaan, di situ ada pemulihan. Jalan buntu, keputusasaan di dalam nama Tuhan Yesus akan merupakan sebuah histori bagimu, akan merupakan sebuah kisah lama bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya di dalam ayat ini Tuhan mau segala kelimpahan status raja itu yang dia nikmati itu juga dinikmati oleh kita. Ya. Berapapun, apapun pekerjaan kita, berapapun harta kita, Tuhan mau kita menikmati kelimpahan ini. Bapak Presiden itu begitu keluar dari rumah kita, ditemui para wartawan, ditanya, loh Bapak makan dengan si A ini, Jemaat House of Kana. Pak Presiden bilang, oh iya, saya makan dengan dia. Loh benar Pak, si jemaat itu makan dengan Bapak. Loh iya, jemaat itu makan dengan saya. Wah luar biasa. Inilah ayat itu. Aku makan bersama dengan engkau dan engkau bersama dengan aku. Sama seperti seorang yang egois karena mencintai. Demikianlah kata-kata ini terlontar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Langkah pertama adalah membuka pintu hati buat dia. Karena begitu pintu hati kita buka buat dia, maka status, ya, maka hukum yang berlaku, maka nasib yang berlaku adalah nasib kelimpahan. Hukum yang berlaku adalah hukum kelimpahan. Hukum yang berlaku adalah hukum sorga. Loh, saya sudah berKTP Kristen. Memiliki KTP Kristen, memiliki KTP Kristen tidak menjamin engkau memiliki Yesus di dalam hatimu. Memiliki nama Kristen tidak menjamin ada Yesus di dalam kamar hatimu. Hanya orang itu dan Tuhan yang tahu apakah ia sudah membuka pintu hatinya buat Tuhan. Buahnya adalah adanya pesta di dalam kehidupanmu. Saya mau kita semuanya memiliki pandangan melihat langit yang biru indah. Alam yang indah. Karena apa? Karena dalam hati kita itu ada pesta dengan Tuhan. Yang pertama-tama adalah membuka pintu.
buat Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, dia menjadi penguasa. Dia menjadi pemerintah, maka hukumnya lah yang menjadi hukum buat kita juga. Saya mau tanya, menunya apa sih? Kalau Tuhan Yesus makan bersama dengan kita dan kita bersama dengan Tuhan, ini adalah kunci berkat kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Menunya apa kira-kira? Kalau Pak Zul suka makanan apa Pak Zul? Sop apa Pak? Kalau Melani suka apa Mel? Amerika? Apa? Oh, karnivora, omnivora kamu ya. Kalau Jesian apa Jesian? Oh, bajai. Kalau Miss Shirley apa Miss? Nggak suka makan? Puji Tuhan. Hah? Snail? Waduh, makanan mewah ya di Perancis ya. Ya, sekarang menunya makanan kita dengan Tuhan Yesus itu apa sih? Ternyata ada ayatnya. Apa sih ayatnya ya? Di Yohanes 4 ayat 34, Pak Hendro, tolong bukakan. Kita harus memiliki menu yang sama dengan Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, kepada para pengikutnya, apa makanannya? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tak kira martabak manis, tak kira terang bulan, ternyata melakukan kehendak Allah. Kok bisa berubah menjadi pesta? Kok bisa berubah menjadi kelimpahan? Aneh kan? Inilah faktanya. Jika manusia duniawi berpikir mau melimpah, butuh modal. Ya kan, butuh aset. Ternyata Tuhan itu dimulai dari melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhannya seperti apa sih? Sampai di titik seperti Tuhan Yesus lakukan. Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Berani gak Bapak Ibu memiliki sikap seperti itu? Oh, ini akan masuk dalam salib, proses salib. Ini akan ada proses kematian ini. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakmu. Makananku tuh bukan ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, setelah proses penyiksaan, setelah proses salib, setelah proses kematian, ada kebangkitan. Ada kemuliaan kekal. Itu goalnya. Jangan pandangan kitanya pendek. Waduh salib, wah proses, kesukaran. Jangan memiliki pandangan pendek. Lihat pandangan jauh. Kebangkitan dan kemuliaan. Itulah porsi kita. Itulah jatah kita semuanya. Prosesnya melakukan firman Tuhan. Loh gitu aja gampang kan? Itu sepele gitu ya kan? Ya seperti kemarin saya sharing. Setialah di dalam hal yang kecil. Wah kok cuma gini tok sepele. Loh Tuhan mau kita melakukan dimulai dari hal yang kecil. Jika dunia bilang, oh, aku mau hanya proyek besar. Tuhan itu bukan kayak gitu. Tuhan mau setia dalam perkara yang kecil, maka engkau pasti akan mampu menghandle perkara yang besar. Kalau kita salaman, misalkan Bu Surya salaman dengan pemilik sebuah plaza di Surabaya. Wah kan hebat toh. Wah pasti berpikir Bu Surya, wah ngelola plaza aja, mengelola mall aja bisa. Apalagi cuma mengelola warung kecil, istilahnya gitu ya Bu ya. Pasti bisa. Ternyata Tuhan tuh gak seperti itu.
Wah, aku bisa melakukan hal yang kecil, setia dalam perkara yang kecil. Tuhan bilang, oh engkau pantas, pasti lebih gampang melakukan perkara yang besar. Karena perkara yang kecil engkau mampu. Ya, terbalik ya. Kita salaman dengan pengusaha besar, wah kita kagum. Justru Tuhan kagum pada orang-orang yang melakukan perkara yang kecil. Terbalik. Ya Bapak Ibu ya. Coba lihat kiri kanannya. Kasih senyum. Engkau bisa gak melakukan perkara kecil? Gitu. Kan biasanya kan perusahaanku masih kecil, aku ngomong, duh malu. Iya gak Bapak Ibu? Malu, warungku masih kecil, belum terkenal. Oh justru Tuhan yang memperhatikan itu. Karena begitu kita setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan perkara-perkara besar ada di depanmu bagi engkau dari Tuhan. Jangan berpikir, wah keluarga aku kecil, tabunganku masih kecil. Tuhan tertarik dengan hal itu. Amin Bapak Ibu ya. Oke ya. Jadi ketaatan itu tidak mempengaruhi apapun di luar kita. Wah godaannya Tuhan, aku harus masuk proses. Tabunganku makin menipis Tuhan. Begitu engkau menerima Yesus di dalam hatimu, suasana pesta itu tidak tergantung, sekali lagi ya. Suasana pestamu tidak tergantung dengan kondisi uang di dompetmu. Kondisi keuangan yang ada di bankmu, yang ada di kantongmu tidak mempengaruhi suasana pesta di dalam hatimu. Wah gak menarik nih, kok gak ada duit, gimana cari dapat duit dengan cara mudah. Sekitar 4 minggu lalu, saya ketemu dengan seseorang yang biasa mengantar orang-orang ke dukun. Dia nawarin saya untuk ke dukun. Ya, kalau begini bisa kaya cepat. Kalau gini juga bisa kaya cepat, tapi konsekuensinya seperti ini. Kalau begini dengan konsekuensinya. Dan dibilang, wah pengusaha ini loh pakai ini, pengusaha ini pakai ini. Konsekuensinya apa? Masuk dalam penghukuman kekal. Bisa kaya, tetapi Tuhan mau kita masuk dalam proses pesta, yaitu melakukan firman Tuhan. Ya. Wah nggak menarik nih bagi dunia nih, tapi bagi kita ini merupakan kunci kelimpahan. Ya, ini rahasia buat kita semuanya. Saya percaya, saya sangat percaya, orang yang mau hidup di dalam firman, itu orang-orang yang sudah melimpah. Sudah melimpah. Jangan berpikir, wah aku masih ada hutang, aku masih ada tanggungan, aku pekerjaanku seperti ini kondisinya. Apapun semuanya itu, percayalah, engkau merupakan orang-orang yang melimpah jika kau mau hidup dengan firman. Saya nanti mau sharing sedikit ya tentang bagaimana dapat menjadi melimpah secara keuangan. Ada ternyata di ayatnya. Tetapi goalnya bukan itu. Goalnya adalah melakukan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu naik kendaraan, mengendarai kendaraan, bisa memiliki kenikmatan untuk sampai di tujuan dengan cara yang mudah. Tapi kan ada aturan-aturan yang harus ditaati, ya kan? Ya rambu-rambu, lampu, semuanya itu harus ditaati. Keselamatan, helm. Di sini ada gak yang naik sepeda motor nggak pakai helm? Ada nggak? Ada ya? Ada gak yang lampu merah nerabas? Ada nggak? Ya ngeri ya, gitu ya. Saya 2 kali melihat kendaraan berbenturan karena menerabas lampu ya di depan mata saya sama istri saya. Ya, jadi kita punya kendaraan ya ada konsekuensinya. Demikian juga kita sudah melimpah ya di dalam Tuhan. Tadi kita sudah berdoa. Jangan lihat sekarang. Nanti pasti jadi asal engkau percaya. Asal engkau percaya. Ya, pasti jadi asal engkau percaya. Rambu-rambunya kita akan lihat yaitu berupa etika. Jika engkau sudah melimpah di dalam Kristus, engkau tidak akan perlu seperti orang miskin. Itu mental kerajaan.
karena engkau sudah duduk makan berhadapan dengan sang raja. Jangan punya mental miskin. Wah, mental miskin itu seperti apa sih? Khawatir, takut. Ya, masa depan itu Tuhan yang pegang. Kehidupan saya ada batasnya. Suatu hari saya akan pulang ke rumah Bapa. Terus mau apa? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nggak apa-apa kita punya plan, kita punya rencana. Tapi biarlah hidup kita didasari dengan iman, bukan dengan rencana. Nggak ada salahnya, buatlah rencana keuangan. Ya, jangan jalan tanpa rencana keuangan, sangat berbahaya. Ya, di sana tuh, di luar sana tuh banyak seperti investasi bodong. Ya Bapak Ibu, ya pernah ini dengar gak? Naruh sekian, sebulan akan balik modal, bulan kedua tinggal ambil untungnya. Banyak itu, pasti bodong. Karena tidak ada aset, tidak ada komoditas, dan tidak ada arus barang dan jasa. Ada 3 itu syaratnya. Ya, terus judi online, kira-kira judi online tuh apa? Pekerjaan atau bukan sih kira-kira? Bukan toh. Itu dimainin loh, ditipu judi online, pasti ditipu. Ya. Pasti ditipu. Nah, sekarang kalau itu udah pasti kita nggak usah buka ayatnya ya, judi ya kan. Terus penipuan apa. Terus kalau telepon, hati-hati Bapak Ibu ya. Misalkan telepon, beberapa hari lalu saya ditelepon sama orang. Ya, saya telepon sama orang, dia tahu nama saya lengkap loh. Dia nyebut nama saya, terus dia bilang, "Pak, begini ya Pak, saya dari imigrasi Medan, Bandara Medan." Gitu kan. Saya bilang, "Loh ngapain pula gue? Apa pula ini?" Kalau saya nggak bisa ngomong Batak sih ya. Apa pula ini gitu kan ya. Dia nggak ngomong Horas, tapi ngomong dari Medan. Terus saya dengerin, oh pasti ini penipuan. Istri saya juga pernah ditelepon orang. Dia gimana cara manipulatifnya supaya kita langsung ditanya gini istri saya. Kamu masih ingat aku nggak gitu sayang ya? Masih ingat aku? Istri saya langsung menerka-nerka. Oh si ini ya? Wah masa lupa. Nah dia menipu kita melalui hal itu. Nah begitu kita seperti itu udah di-cut aja, di-block aja ya Bapak Ibu ya. Mau WhatsApp, mau telepon, di-block aja. Ya. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana etika keuangan. Ini penting ya. Hidup saya, hidup Bapak itu seluruhnya milik Tuhan ya kan? Seluruhnya milik Tuhan, kita harus sepakat dulu. Seluruhnya adalah milik Tuhan. Jadi apa yang saya bagikan di sini sudah kami kerjakan bersama dengan hamba-hamba Tuhan di sini. Seluruh hidup kita itu Tuhan yang punya. Saya mau buka bersama-sama, kita buka di Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Ini nggak usah lama-lama, ini udah biasa kok ini. Ini sangat biasa. Karena jemaat sudah melakukan ini juga ya. Maleakhi 3 ayat 10 Pendro. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Lihat no, gitu kan istilahnya. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, tutup dulu Pendro. Di mana namanya Taman Kebun Bibit ya, itu kan ada yang jual pentol ya. Nah suatu hari itu ada anak kecil minta pentol sama papanya, dibeliin pentol. Nah begitu dibeliin pentol, mereka masuk ke kebun bibit. Papanya bilang gini sama anaknya, ya kayak gini, kira-kira seperti ini ya. Nah pentolnya enak gak? Langsung si anak ngasih 1 ke papanya. Kira-kira diminta semua gak sama papanya? Kalau ini enak, enak tak makan semua pentolnya. Diminta semua gak? Enggak, cuma 1. Enak nak. Pakai duitnya papanya. Demikianlah seperti persepuluhan. Tuhan sudah memberikan semua buat kita. Di sini Tuhan berkata, lihatlah aku, uji aku nak. Pasti aku melimpahkan. Ayat selanjutnya Pendro.
Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saya kasih tahu ya, Tuhan itu bukan preman, lewat sini bayar perpuluhan, enggak. Lu bayar perpuluhan supaya gue jagain dagangan lu, enggak. Bukan. Karena hidup kita itu adalah milik Tuhan. Ya. Sekarang kita tidak membayar perpuluhan pun mungkin tidak terjadi apa-apa, tetapi justru kita mengundang belalang pelahap ke dalam rumahmu. Tadi Pak Hendro, ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam keuangan kita, justru kita mengundang belalang pelahap. Terus pohon anggurnya tidak berbuah. Next lagi Pak Hendro. Maka semua bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu menjadi kesukaan dan kamu akan menjadi kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi kan ada kan, jadi kalau Bapak Ibu ngelihat sama batas, kayaknya enak bener hidupnya, lakukanlah persepuluhan, maka engkau merdeka. Ya, kita nggak usah berdebat-debat, pendeta sana bilang jangan, biarkan aja. Karena gereja kita pun melakukan persepuluhan, ya, untuk sinode dan digunakan untuk penjangkauan jiwa. Perpuluhan Anda yang Bapak Ibu bayarkan itu digunakan untuk sewa gedung, bayar listrik, pengeluaran yang banyak, ya, bukan untuk keuntungan. No, enggak, bukan. Ini untuk operasional gereja, untuk penjangkauan jiwa. Di Bapak Ibu ya, kami pun hamba-hamba Tuhan sini melakukan. Yang sudah lakukan dengan setia, kalau belum ayo sama-sama. Lihatlah, ujilah Tuhan, engkau tidak akan kekurangan. Ya. Lalu, itu pertama persepuluhan ya. Kedua, Keluaran 20 ayat 15 Pendro. Ini ayat salah satu ayat terpendek di Alkitab ya. Keluaran 20 ayat 15 Pendro. Nah, ya kan? Jangan mencuri, ya kan? Biasanya kan kita mencuri pandang, ya. Ini jangan mencuri. Kira-kira kamu nggak boleh mencuri pandang, gitu enggak? Bukan kan? Di sini jangan mencuri milik orang lain. Ya Bapak Ibu ya, jangan mencuri milik orang lain. Mencuri itu adalah gejala. Apa Bapak Ibu? Gejala Tuhan bukan Tuhan kita. Tuhan Yesus bukan Tuhannya kita. Sebab ada dua pribadi yang datang. Jika pencuri datang, dia datang untuk pertama apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk apa Bapak Ibu? Memberikan hidup kekal. Hanya ada dua yang datang. Satu Tuhan, satu lagi siapa? Pasti itu si jahat. Jika di luar sana kita baca koran, baca media sosial, mencuri, pasti Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Tuhannya pasti dari si jahat. Ya Bapak Ibu ya. Sekarang seberapa mahalnya kita jika kita menyerahkan diri kita untuk melakukan pencurian. Amsal 6 ayat 30 Pak Hendro. Amsal 6 ayat 30. Nah, kita jarang membahas tentang ini ya. Amsal 6 ayat 30. Apakah seorang pencuri tidak dihina? Nah, ini loh. Apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsu karena lapar. Nah, apalagi karena kita banyak alasan-alasan ya. Mencuri karena lapar gitu kan ya. Karena lapar pun Tuhan bilang tidak, jangan mencuri. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Terima kasih banyak Pak Hendro, saya dibantu. Kalau ia tertangkap harusnya membayar berapa? Berapa kali lipat? 7 kali lipat, Rek. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Bapak Ibu tahu gak kata harta dan isi rumahnya harus diserahkan? Dalam konotasi perjanjian lama, seisi rumah itu adalah anak dan istrinya harus menjadi budak.
diturunkan statusnya. Ya, jadi betapa mahalnya sebuah perbuatan harus mengorbankan keluarga secara roh. Mari kita sama-sama. Kita kan orang-orang yang mengasihi. Mengasihi itu, saya senang ya kata mengasihi ya. Mengasihi itu ngasih ya Bapak Ibu ya. Memberi, jadi bukan mengambil, bukan mencuri. Amin Bapak Ibu. Oke, nggak ada ya di sini, nggak ada lah di Ukraina ya. Ukraina pun Ukraina Barat ya, agak ke kiri sedikit tuh gang kecil banget ada itu ya. Oke ya, kita kedua, pertama apa? Mencuri. Kedua adalah menipu. Tadi saya udah di depan saya udah ngomong ya menipu. Ini coba kita buka di ini dulu. Imamat 19 ayat 11. Mamat. Imamat 19 ayat 11. Ada 3 hal di sini. Jangan kamu mencuri. Nah, yang pertama tadi sudah ya. Jangan kamu berbohong, berdusta. Nah, ini berdusta ini ya. Berdusta. Ketiga, jangan kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ini dusta ketiga ini bukan dusta atau bohong seperti yang kedua ya. Ini adalah cheat. Ya, cheat itu apa ya? Cheating. Ya. Kita dicuri tanpa sepengetahuan. Dikorupsi tanpa sepengetahuan. Nah, jangan. Nah, kita akan melihat yang kedua. Ya. Menipu. Amsal 13 ayat 11 Pak Endro. Ini loh, Amsal 13 ayat 11. Nah, ini seru ini seru ini. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Hati-hati ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat rezeki nomplok. Gusuran tanah, ya, cairan deposito, warisan, ya, hati-hati. Itu akan cepat berkurang. Ya, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Asli, kata-kata aslinya, minta tolong gambar yang nomor 1 Pak Endro. Nah, ini ayat ini dalam terjemahan lainnya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Uang yang diperoleh dengan penipuan ternyata. Ya, uang yang diperoleh dengan penipuan akan cepat apa? Habis. Jadi kalau Bapak Ibu ditipu orang, di dalam nama Tuhan Yesus ampuni. Ya Bapak Ibu ya, ampuni. Karena akan cepat habis. Karena apa? Tuhanlah pembelamu. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan membela engkau. Tutup lagi Pak Endro. Wah, senang. Tapi jangan doain, wah ini dapat karma gitu ya. Enggak ya. Itu karena Tuhan yang membela engkau. Nah, sekarang lihat Wahyu 21 ayat 8. Endingnya para penipu, para cheat itu ya. Curang, berlaku curang itu apa ya? Kita buka Wahyu 21 ayat 8. Ya, kita rame-rame, kita menjaga etika Kristen ini, menjaga etika sorga ini. Karena kita sudah melimpah ya, kita nggak perlu melakukan ini lagi ya. Tetapi orang-orang penakut, orang keji, sundal, waduh. Orang penakut aja setara dengan orang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh. Loh, ngeri ya ternyata orang penakut itu setara dengan orang sundal, tukang sihir, wih kayak Harry Potter ya. Penyembah-penyembah berhala dan pendusta. Ya, pendusta itu setara dengan pembunuh, setara dengan pelaku sundal. Mereka semuanya akan mendapat bagian di mana sih? Lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Ya, tutup Endro. Ya, jadi kita minta pertolongan Tuhan supaya kita tidak menjadi korban penipuan. Dan juga tidak menipu ya Bapak Ibu ya. Ya kita jangan ya, kita stop ya. Terus
tadi sudah mencuri, menipu, dan yang ketiga ini adalah etika hutang. Nah ini loh, etika hutang ini lucu. Di sini siapa yang punya hutang? Ayo silakan senyum. Saya senyum loh ini, karena saya punya hutang. Ya, tapi Alkitab seperti apa pada dasarnya? Minta tolong Pendro. Roma 13 ayat 8 Pendro. Ini bukan nama biskuit ya. Nah ini dia. Apa Bapak Ibu? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tutup Pendro. Loh nggak boleh, tapi saya kok berhutang ini loh. Terus gimana ini ceritanya? Waduh, berarti salah dong. Nah, saya minta gambar kedua Pendro. Bahasa aslinya adalah ini Bapak Ibu. Nah, bukan Pendro, bukan. Sorry. Tutup Pendro. Jadi, berarti saya, maaf Pendro, maaf Bapak Ibu ya, saya keliru mengcopy filenya. Jadi gini, bahasa aslinya adalah opeilete. Opeilete itu adalah opeleter ya. Itu artinya adalah be in debt. Ya. Artinya janganlah berhutang, tetapi konotasinya begini, Bapak Ibu, saya bacakan. Gagal dalam menjalankan kewajiban. Nah, jadi boleh berhutang, tetapi harus dibayar. Tidak boleh gagal kewajiban mengembalikannya. Nah, anak Tuhan seperti itu. Jadi boleh hutang, tetapi tidak boleh tidak dibayar, harus dibayar. Jadi disebut di sini arti gini. Jangan kau berhutang, maksudnya jangan engkau melalaikan tugas kewajibanmu kepada siapapun juga. Misalkan berhutang ke bank A, ya dibayar. Wah aku nggak punya tanggungan. Adapun saya tetap melakukan kewajiban. Oh si B, saya tetap melakukan kewajiban. Paham Bapak Ibu ya? Jadi bukannya kita nggak bisa gesek tunai, nggak bisa pinjam sama temen, boleh ternyata, tetapi dibayar, ya opelete, ya, oke. Terus yang kalau nggak bayar hutang, lucu. Kalau nggak bayar hutang, kira-kira kalau di dunia ini diteleponin ya. Sekarang kalau Alkitab berkata apa sih? Mazmur 37 ayat 21, Pendro. Lucu ini. Jangan sampai kita terjebak ya. Benar, saya pengen kita semua bebas. Biar apa yang saya sharingkan di sini bisa memerdekakan kita semuanya. Orang fasik itu cirinya apa sih? Apa? Minjam dan tidak membayar. Minjam dan tidak membayar. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya jangan sampai kita semuanya masuk dalam golongan orang fasik. Karena golongan orang fasik itu ditunggu, Bapak Ibu, ditunggu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Yesaya 3 ayat 11 Pak Indro. Cepat aja ya. Habis ini saya mau sharing tentang gimana cara cepat kaya. Nah ini langsung seger. Oke, celakalah orang fasik. Nah bagi orang fasik, malapetaka akan menimpa. Akan loh ya. Sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatan mereka. Ya, jadi kita jangan main-main. Misalnya kita berhutang ya. Ayo kita sama-sama kita selesaikan ya. Karena Tuhan bilang malapetaka akan menimpa. Ya, saya pengen kita tuh tidak ada yang tertimpa malapetaka ya. Kita semuanya bahagia, hidup baik-baik, keluarga, semuanya kita bisa menikmati hidup dengan
kemerdekaan. Oke. Sekarang tips. Nah, ini tips ya. Pengkhotbah 9 ayat 10, Pendro. Pengkhotbah 9 ayat 10. Nah, ini dia. Salah satu tipsnya Raja Soleman. Ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Ini Raja Soleman seperti ini loh Bapak Ibu. Untuk dikerjakan. Kerjakan itu dengan apa? Sekuat tenaga. Pelayanan lakukan dengan sekuat tenaga. Pekerjaan lakukan dengan sekuat tenaga. Ini adalah integritas ya. Ini kualitasnya Daniel. Ini kualitasnya Raja Soleman. Maka itu Raja Soleman termasuk raja terkaya dalam sejarah Israel. Nih, karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati. Bahasa aslinya itu ya, jika kita tidak melakukan kerjaan itu dengan pertimbangan yang baik, pengetahuan yang baik, hikmat yang sungguh-sungguh, itu sama juga kita tuh seperti orang mati. Seperti itu bahasa aslinya. Jadi ada baiknya kita pelayanan, yuk kita sungguh-sungguh. Pekerjaan kita sungguh-sungguh. Bisnis kita lakukan sungguh-sungguh. Wah, masih kecil, lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu Pendro. Itu pertama, apa Bapak Ibu? Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemarin semalam ada saudara saya ya, Pak Tono itu sampai jam berapa itu kemarin masih kerja. Wah, wirawiri luar biasa itu, sungguh-sungguh ya. Bapak Ibu juga kalau lihat Pastor Gary sama Miss Lydia ya, sampai tengah malam itu masih bekerja, mereka sungguh-sungguh. Ya saya ngiri juga, wah luar biasa ya. Ayo kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh dalam berusaha, berbisnis, bekerja. Ya Bapak Ibu ya. Amsal 10 ayat 22, ini dia. Amsal 10 ayat 22, Pendro. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ya. Walaupun engkau punya uang banyak, mungkin kau punya uang biasa-biasa, tetapi jika engkau tidak mendapat berkat dari Tuhan, engkau tidak akan merasa kaya. Mentalmu mental miskin. Engkau akan egois. Engkau akan melanggar peraturan-peraturan firman Tuhan. Tetapi jika engkau, walaupun engkau uangmu sedikit di kantong, ya, tetapi engkau bisa merasakan aku ada blessing dari Tuhan. Engkau akan merasakan pesta di dalam Tuhan. Saya minta gambar nomor 2 Pak Hendro. Ini kata-kata asli dari ayat ini ya. Berkat dari Tuhan itu blessingnya itu ya. Ini kata bahasa Ibraninya. Blessing itu birkat. Nah, ternyata berkat itu akar katanya dari bahasa Ibrani ya. Birkat. Nah, artinya kemakmuran. Kemakmuran itu, kekayaan itu artinya itu adalah grow. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ini artinya adalah kemakmuran, kekayaan dari Tuhan itulah adalah kekayaan sejati. Seperti itu artinya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada uang banyak tetapi tidak ada mental kaya, maka yang ada apa? Sujud. Ya. Perkara-perkara apa? Menggonggong. Ya. Perkara-perkara yang rendah. Perkara-perkara miskin. Tetapi walaupun kita ada uang berapa sederhana, tetapi Tuhan menyertai engkau, maka engkau merasa kaya. Karena apa? Engkau sudah duduk makan sehidangan dengan Sang Raja. Dan yang saya mau tutup adalah Amsal 28 ayat 20 Pendro.
Nah, ini ayat terakhir ya, saya rasa ya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Karena kepercayaan itu mahal sekali. Ya. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari apa? Hukuman. Nah, jangan mau cepat kaya, jangan mau cepat sukses. Ini kata-kata dari Amsal sendiri, dari Raja Israel. Udah percaya ojo cepet kaya, ojo jangan cepet kaya. Loh, aku misalkan dapat apa? Tambang emas, ya puji Tuhan, ya kan. Tapi jangan pengen cepet kaya, karena pasti itu akan mendapatkan hukuman, resikonya akan menerima hukuman. Oke Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Nikmatilah kekayaan di dalam Tuhan. Nikmatilah keluargamu berpesta sukacita. Karena sukacita surgawi itu tidak bisa digantikan dengan uang yang ada di dunia. Seluruh uang, seluruh harta di dalam dunia tidak bisa menukarkan dengan kebahagiaanmu. Tidak bisa menukarkan dengan pemulihan keluargamu. Banyak orang kaya, keluarganya hancur. Apa artinya? Tapi biarlah semua kelimpahan Kristus itu hadir karena keputusan kita menerima Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan kita, menjadikan Dia Raja dan berpesta dengan kita. Amin.